Halo guys, jumpa lagi bersama saya Edi Wengaria. Hari ini kita akan membahas tentang cara format di Excel ya. Jadi ada beberapa format di sini. Nah, yang pertama adalah format bold. Bold ini untuk mentebalkan huruf seperti ini ya. Nah, jadi huruf ini makin tebal seperti ini. Kemudian ada format italic. Italic ini untuk membuat garis miring. Ada format underline. Underline untuk membuat garis ya. Jadi garis underline ini, garis bawah ini bisa didoublekan seperti ini juga. Kemudian ada border ya. Border ini untuk melingkupi keseluruhan dari sel ya. Misalnya di sini ini dia border ya. Ya, thick border ini untuk border yang tebal seperti ini. Dan kita bisa juga melakukan border dari beberapa sel ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya, border. Untuk mengembalikannya ya hilangkan saja di sini no border ya. Kemudian ada background color. Background color ini untuk sel ini supaya diisi dengan warna seperti ini. Nah, jadi bisa disesuaikan warnanya menurut seleramu atau menurut lembar kerjamu yang memerlukan warna apa. Kemudian ada font color ini untuk mewarnai tulisan ya. Misalnya ini kita buat merah seperti ini. Nah, muncul merah, atau kita buat warna biru ya merah saja ya, lebih jelas dia ya. Font color seperti ini ya. Ini kita buat, bisa kita ganti-ganti menjadi hitam ya, kalau yang aslinya sih hitam ya. Kemudian ada jenis-jenis font ini untuk mengatur jenis tulisan ya. Nah, ini bisa, kalau umumnya sih Calibri ya, Calibri. Nah, kalau untuk menulis artikel, untuk menulis novel biasanya memakai Arial. Arial ya, ini untuk supaya tulisannya lebih apa ya, lebih singkat dan tidak memakan banyak tempat ya. Oke, saya hilangkan dulu ini ya. Untuk perkantoran biasa menggunakan surat menyurat, biasa menggunakan Times New Roman. Kita lihat di sini Times New Roman, kita cari T ya. Nah, ini dia. T. Nah, seperti ini. Atau kita bisa ganti seluruhnya. Kita blok dulu. Kita ganti menjadi Times New Roman seperti ini. Ini digunakan untuk perkantoran ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kembali ke seperti biasa, kita bisa balik di undo di sini. Ya, maka akan kembali ke seperti biasa. Yang kedua adalah alignment. Alignment ini untuk mengetengahkan teks. Nah, misalnya ini kan teksnya berada di sisi kiri ya. Nah, kita blok dulu dan kita bisa ganti alignmentnya menuju ke tengah seperti ini, atau ke samping kiri, atau ke samping kanan, atau ke tengah. Nah, ini disebut alignment. Andai kata ini terlalu besar, kolomnya terlalu besar seperti ini, nah ini kan dia tetap posisinya di bagian bawah. Nah, ini bisa kamu setel arahnya atau posisinya di dalam sel ini dengan klik middle align di sini atau bagian atas seperti ini. Nah, tapi kalau ini hanya bisa terlihat kalau sel ini lebar ya. Tapi kalau sel ini kecil ya tidak perlu. Nah, sel ini kecil cukup teks kiri atau teks kanan seperti ini. Berikutnya adalah andai kata kita dalam suatu teks, kita membuat suatu tulisan misalnya begini.
sini kita lihat, ini kan sudah terpotong ya, sudah terpotong di sini yang tidak pernah. Nah, jadi ini tulisannya tidak nampak. Nah, jadi bagaimana cara menampilkan tulisan ini? Nah, kita bisa klik di sini wrapped text. Nah, wrapped text ini sudah muncul semua memenuhi seluruh sel yang ada di sini. Bisa perlebar sedikit. Nah, ini bisa kita warnai seperti ini. Nah, ini kita bisa pertengahkan seperti ini ya. Nah, itu fungsi dari wrapped text. Andai kata seluruh ini kita mau gabungkan menjadi satu, kita klik merger. Ya. Nah, ada merger tapi hilang semuanya. Merger ini fungsinya adalah misalnya kita mau membuat suatu saldo ya, saldo debit dan kredit. Nah, ini kan kita lihat di sini dalam pembukuan saldo debit kredit. Nah, ini kan tidak cocok di sini. Artinya saldo ini harus berada di atas debit dan kredit ini. Caranya kita klik merger di sini. Nah, maka saldo ini akan berada di tengah-tengah debit dan kredit seperti ini. Nah, inilah menggabungkan sel dengan fungsi merger. Kemudian kita klik lagi, maka kembali seperti biasa. Seperti ini, ya. Kemudian teks ini bisa kita, andai kata teks ini kita bisa bolak-balik ya menjadi teks vertikal seperti ini. Nah, bold ya, misalnya mau nulis suatu laporan semesteran, laporan tahunan. Nah, kita bisa ganti menjadi posisinya vertikal teks seperti ini. Nah, model-model lain juga bisa untuk menulis surat. Nah, seperti ini, tapi yang kebanyakan dipakai adalah vertical text. Ini biasanya huruf Mandarin yang lampau atau orang zaman dulu ya pakai huruf seperti ini. Oke. Oke, kita kemudian ada format number ya. Number ini kan ada nomoran 10, 20, 30. Nah, ini bisa kita format menjadi desimal. Kalau misalnya bunga bank, bunga porto, bunga diskonto biasanya ada 2 desimal, 3 desimal di belakang koma. Nah, ini kita bisa setel di sini. Kemudian untuk membuat persentase ya kita bisa buat di sini 1000%, ya. Kemudian untuk format mata uang, nah ini bisa kita buat seperti ini. Dolar, kalau dia rupiah ya kita ganti saja. Kita ganti saja menjadi rupiah, Rp ya. Dan ini kalau memerlukan desimal ya seperti ini, kalau tidak ya kita decrease desimal, kurangi desimal seperti ini. Maka hasilnya Rp20 seperti ini. Oke. Nah, untuk format-format yang lain, ini bisa kita lihat di sini. More accounting format. Nah, di more accounting format ini ya simbol-simbolnya bisa kita ganti ya, Singapura, Inggris. Nah, di sini juga bisa kita ganti. Kemudian ada penanggalan. Nah, ini ada tanggal 22 bulan 10, 23 bulan 10. Ini juga kita bisa ganti formatnya ya. Mau format yang long seperti ini, long yang panjang atau yang pendek seperti ini. Nah, dan format tanggal ini juga bisa kita ganti. Nah, ini ada model-model. Ada model seperti ini, ada model tahun dulu, ada model pakai bintang, ada model 140301. Jadi tinggal kita klik. Nah, mau model yang mana saja ya. Tapi umumnya ya modelnya cuma 2 ya. Model yang umum itu yang dipakai cuma 2, short dan long. Kemudian apa lagi ya? Saya rasa
sampai di sini ya, sudah cukup tentang beberapa format di Excel ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar atau di kolom chat di Google Classroom ya. Oke, sampai jumpa.